Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Somad dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musiah MPD, KSSD Muhammadiyah 11 Surabaya. Alhamdulillah hari ini saya bersama guru penggerak Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Alhamdulillah semangat ya Ustadzah. Ustadzah Musiah, hari ini saya mendapatkan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6, yaitu bagaimana menganalisa pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ustadzah Musiah ada waktu hari ini? Insyaallah selamat. Baik, Ustadzah Musiah, kita mulai ya. Ustadzah Musiah selama menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 11 ini, apakah ada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang membuat dilema etika dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah hidup selalu berjalan ya, mesti ada selalu masalah yang butuh solusi ya. Dengan siswa 752 tentu banyak sekali, salah satu diantaranya adalah masalah pembayaran sekolah, di mana setiap ada masalah harus dikomunikasikan. Terkait dengan pembiayaan itu kan tentu kita sudah memiliki kesepakatan yang kita lakukan bersama-sama, gotong royong untuk maju sekolah. Terkait dengan pembayaran sekolah dengan wali murid bisa bagaimana Ustadzah Musiah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus tersebut? Apakah ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita prinsip sekolah Muhammadiyah itu kan dakwah, ada nilai sosialnya juga, saling membantu satu sama lain. Sekolah membantu anak-anak yang kurang, kemudian ada masalah sekolah juga dikonsultasikan. Nah, salah satu diantaranya adalah ketika wali murid itu di tengah perjalanan itu ada dampak ekonomi dengan keluarga. Nah, pada saat kita melakukan komunikasi terkait dengan pembayaran sekolah, nah, wali murid di sini merasa berat karena ekonominya mengalami gangguan. Yang kita lakukan adalah tentu berkomunikasi. Ya. Kita adakan pengumuman secara japri, kemudian kita janjian, dan kita bertemu mengambil kesepakatan bahwa sekolah ini juga harus berjalan sesuai dengan track yang telah kita tentukan secara keuangan. Wali murid juga butuh bantuan, sehingga di sini letaknya komunikasi. Apakah ada peristiwa yang konkret terkait dengan masalah keuangan dan mungkin mengganggu dengan kegiatan sekolah? Oh, ya. Misal konfliknya bagaimana? Nah, contoh begini, di sekolah itu ada UKG, uang kegiatan sekolah, dari anak untuk anak. Nah, itu kan biasanya tentu pembiayaannya itu ya kegiatannya berputar-putar itu. Jadi yang sudah berbayar itu meminjami untuk anak-anak yang belum berbayar. Nah, di sini wali murid biasanya konsultasi dengan sekolah. Misalnya keuangannya belum bisa, bagaimana? Ya kita mencari kompromi yang paling pas, yang bersepakat. Kalau hari ini belum ada, kita melakukan komunikasi
wali murid biasanya minta jeda waktu. Oh, saya bisanya mengangsur berapa kali, 2 kali atau 4 kali. 4 kali kok nggak bisa, ada masalah gangguan ekonomi keluarga, bisa bersepakat diangsur. Berarti di dalam pengambilan keputusan Ustadzah Mursia lebih menitik beratkan kepada aturan ataukah kepada kepedulian selama ini? Kita win-win solution ya. Aturan karena kita juga ingin berjalan normal ya, sesuai aturan, ada balancing ya, keseimbangan, tetapi nilai sosial tentu juga menjadi perhatian sekolah Muhammadiyah dan sekolah dakwah, sehingga kita tidak saklek gitu, tetapi ada empati di situ, ada memasukkan nilai kesepakatan, melihat juga latar belakang wali murid, keadaan, dan itu menjadi concern kita semua sekolah Muhammadiyah semuanya ada 11. Jadi kita mencari kompromi yang sama-sama menguntungkan, tidak memberatkan. Intinya komunikasi dengan wali murid. Ya. Apakah Ustadzah Mursia ada hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya. Ada cara efektif, yaitu ada komunikasi. Apakah itu lewat WhatsApp ya, sebelum ketemu pengen sekali ketemu tapi lewat WhatsApp dan kita berjanjian. Ada yang tanpa ketemu tapi sudah ada kesepakatan di komunikasi, juga nggak masalah ya, karena zamannya digital ya. Iya, betul. Apakah ada tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus selama ini di sekolah? Iya. Tantangannya ketika posisi saya tidak berada di sekolah, tapi butuh keputusan yang cepat. Nah di sini kan kita butuh komunikasi yang agak panjang, sementara kalau posisi di luar kan tidak bisa seperti kita ketemu. Tantangannya tentang waktu dan schedule-nya. Betul, kita kadang menyesuaikan, sedangkan wali murid juga bekerja. Adakah kasus yang Ustadzah selesaikan pada saat itu atau tempat itu, ataukah masih butuh waktu yang lama untuk memutuskan tadi itu? Rata-rata insya Allah cepat ya, tidak butuh waktu lama, kecuali menyangkut terkait dengan surat menyurat dan pindahan dari sekolah yang belum melengkapi surat-suratnya. Adakah prosedur tertentu untuk mengambil keputusan? Ada prosedurnya? Ada. Jadi kita semua ketika mau memutuskan itu kita dokumentasikan ya. Melalui komunikasi WhatsApp, kemudian ada pernyataan tertulis ya. Sehingga kita bisa mengingatkan, saling mengingatkan. Ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Ustadzah atau yang membantu Ustadzah dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling mudah, yang sangat membantu kami adalah rapinya administrasi ya. Ketika data itu, keuangan juga tersaji dengan baik ya, secara rinci, kemudian kami enak dalam mengambil keputusan, karena kita setiap mau memutuskan untuk memberikan kemudahan juga dilihat dari track record-nya, dan itu Ustadzah Mursia selama menjadi kepala sekolah di SD kelas ini, adakah pembelajaran yang jenengan bisa ambil atau pengalaman yang jenengan bisa share bersama kami dalam mengambil keputusan di rumah etika ini? Bahwa dalam mengambil keputusan itu memang harus mengedepankan etika dalam berbahasa ya. Sebaik apapun keputusan itu memang diiringi dengan pertama bahasa, kemudian cara menyampaikan,
kemudian sikap, dan intinya itu ada saling kemahaman, saling kesepahaman, sehingga tidak ada rasa tidak enak, karena dua-duanya memang ingin mematuhi aturan. Kita juga ingin menegakkan, wali murid saya yakin juga ada tanggung jawab untuk memenuhi aturan. Berarti intinya itu ada rasa tanggung jawab bersama. Ya. Baik Ustaz Musia, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari wawancara ini kami bisa mengambil ilmu atau pengalaman yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Pak Somad. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Somad sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak Ibnu. Terima kasih dan mohon izinnya atas waktu yang sudah diberikan Pak Ibnu. Kami, saya sendiri calon penggerak yang akan ini ada tugas Pak Ibnu untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dengan paradigma kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Boleh berbagi pengalamannya Pak Ibnu terkait dengan kasus-kasus di sekolah SMA Mujahidin ini yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan Pak Ibnu. Iya. Jadi terima kasih Pak Somad atas waktu yang diberikan. Jadi kalau untuk kasus-kasus itu setiap sekolah pasti ada persoalan-persoalan yang terjadi, terutama masalah dilema etika. Sekolah kami juga terjadi seperti itu. Adakah kasus yang mungkin Pak Ibnu bisa sampaikan? Kasus konkretnya seperti apa yang barusan panjenengan alami terkait dengan dilema etika ini Pak Ibnu? Kalau yang kasus terkait dilema etika ini Mas Somad, yang baru-baru ini terjadi itu ketika awal tahun ajaran baru. Jadi ini terkait dengan kepulangan guru karyawan dan juga para siswa. Bagaimana konkretnya? Adakah kasus tersebut dua kepentingan yang sama Pak Ibnu? Dilemanya itu bagaimana? Iya, jadi begini, dari pihak yayasan itu menginginkan agar para guru dan karyawan dan juga para siswa yang ada di lingkungan yayasan Mujahidin ini untuk bisa pulang jam 3 jam 3 sore, atau dengan kata lain sholat asar di sekolah dulu baru mereka pulang. Akan tetapi dari para guru sendiri itu juga ada kepentingan lain, jadi ada pekerjaan lain di mana pekerjaan itu mereka lalui sebelum jam 3. Oh, berarti ada guru yang di sini itu tidak hanya menjadi guru di Mujahidin saja, ada tempat yang lain atau bagaimana? Iya, benar. Nyabang. Oh, nyabang. Berarti di sini ada nilai kepentingan dari yayasan yang menghadapi anak-anak sholat asar di sini jamaah dulu. Iya. Sedangkan dari guru panjenengan inginnya sebelum jam 3 itu sudah pulang, itu sebagian. Iya. Dari dilema etika yang kita hadapi pada saat itu, ada nggak langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dengan melakukan? Ya, jadi untuk langkah-langkah yang saya lakukan, Mas Somad, pertama saya identifikasi dulu permasalahan ini. Jadi saya komunikasikan permasalahan ini kepada Bapak Ibu Guru. Terus kemudian juga saya komunikasikan dengan para staf atau wakil kepala sekolah
kami. Dan juga saya juga meminta pendapat dari sebagian kecil para siswa tentang tanggapan siswa. iya, tentang kebijakan ulang jam 3 ini. Dari keputusan yang jenengan ambil, jadi itu kesepakatan dari semua itu. Iya. Selama ini dalam mengambil keputusan, apa yang dianggap paling efektif menurut Pak? Menurut saya yang paling efektif itu adalah komunikasi ya. Jadi setiap permasalahan yang terjadi itu selalu saya lakukan komunikasi dengan para dewan guru. Iya. Apakah ada tantangan penghambatan dengan Kalau dalam setiap keputusan itu selalu ada pro kontra. pasti Kalau masalah tantangan itu pasti ada. dari kasus-kasus yang dengan tangani atau dengan ambil keputusan, adakah jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau dengan langsung diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga? Kalau saya sendiri secara pribadi itu setiap mengalami permasalahan itu langsung saya tangani. Entah itu iya. Jadi entah itu langsung saya komunikasikan dengan staf saya dulu atau bisa langsung saya buat rapat dengan dewan guru. Karena memang begini Pak Soal. Kalau masalah itu dibiarkan terlalu lama, takutnya nanti berlarut-larut, berkepanjangan. Maka setiap kali menjumpai permasalahan itu selalu bagaimana caranya agar masalah ini cepat selesai. Oke, mohon maaf Pak, dari yang tadi awal kasus dengan terkait dengan wakil kepulangan itu, bagaimana dengan memutuskannya dan hasilnya apa yang memutuskan? Jadi begini, langkah yang saya lakukan itu pertama ya tadi yang sudah saya sampaikan, saya komunikasikan dulu dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru dan juga staf-staf saya. Terus kemudian saya adakan rapat dengan seluruh Dewan Guru. Saya di dalam rapat tersebut saya sampaikan perihal permasalahan yang terjadi. Dari sana saya mencoba untuk menerima masukan-masukan dari para Dewan Guru. Kira-kira masukan apa yang baik untuk masalah ini. Nah, nanti diharapkan dari masukan-masukan ini tadi dapat diambil keputusan bersama. Yang nantinya dari keputusan bersama itu tadi akan saya ajukan ke pihak yayasan. Gitu. Berarti intinya dengan komunikasi dengan semua guru sebelum mengambil keputusan. Ada nggak faktor-faktor yang membantu atau mempermudah dengan dalam pengambilan keputusan? Faktor yang membantu yang paling utama adalah komunikasi. Alhamdulillah di sini ini komunikasi antara pimpinan dengan para staf dan juga Bapak Ibu guru ini alhamdulillah terjalin harmonis. Jadi setiap kali ada permasalahan langsung saya komunikasikan itu responnya bagus. Jadi ada komunikasi yang baik dan kolaborasi yang baik antara pimpinan dan guru-guru di sini atau di Iya. Mungkin Pak Ibnu bisa berbagi pengalaman dengan kami, apa pembelajaran dan pengalaman jenengan ketika mengambil keputusan di Madinah ini. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Jadi pembelajaran yang bisa diambil dari setiap permasalahan yang terjadi itu adalah menurut saya itu yang paling penting komunikasi. Kata kuncinya itu. Komunikasi, terus kemudian
berusaha bagaimana resiko yang terjadi itu bisa diminimalisir sedemikian mungkin. Terus yang ketiga, diusahakan semuanya itu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Karena kalau sudah musyawarah itu kan berarti keputusan yang diambil itu adalah keputusan bersama. Iya. Bisa diterima atau harus dilaksanakan Bersama-sama. Baik, Pak Ibnu, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampai jenengan tadi sampaikan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami yang calon guru penggerak ini, mudah-mudahan nanti bisa belajar dan terus belajar untuk bisa mengambil keputusan secara bijak sesuai dengan kewajiban bersama. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.